Kisah perjalanan mantan pendoa gereja yang menjadi mualaf karena cara Muslim berwudu. Perkenalkan, nama saya sebelumnya Rasmina Loi. Saya sekarang udah jadi mualaf. Nama saya adalah Nur Muslimah. Latar belakang saya Nasrani dari Protestan. Sekarang saya single parent, anak saya 3. Pekerjaan saya sehari-hari ibu rumah tangga. Saya mualaf itu penghujung tahun 2021. Dan saya dikeluarkan buku surat mualafku dari Kementerian Agama baru kemarin ya, beberapa bulan yang lalu. Alhamdulillah. Kalau alasan aku untuk masuk agama Islam atau sesuatu hal, saya nggak ada alasan. Karena untuk mencintai Allah itu nggak ada alasan. Tapi kalau aku mencintai seseorang pasti ada alasan. Tapi menurut keyakinanku bahwa ini adalah jalan yang terbaik. Bagaimana petunjuk-petunjuk Allah yang Dia berikan kepadaku. Contoh seperti saya itu tanpa terpikir bahwa aku ini mau jadi mualaf. Bahkan dulu sempat saya menghina orang-orang yang Muslim. Anehnya kenapa? Kok kalau doa sholat dan itu kayak jungkir balik gitu, aneh. Dan itu selalu saya ngitip karena kebetulan depan rumah saya dulu waktu masih kecil itu adalah seorang mualaf. Tapi seperti ini ternyata Allah memanggil saya dengan sempurna. Bagaimana mungkin kalau orang lain dia hijrah karena sesuatu hal, tapi kalau saya tidak. Saya diajarkan oleh Allah bagaimana cara wudu, dari wudu dulu. Ini kisah nyata ya. Saya tidak bisa berkata-kata apapun. Ini baru saya bisa sampaikan karena menurutku ini adalah rahasiaku dan ini rahasia Allah ya. Ini privasiku karena kalau saya cerita takutnya tempat tinggi yang di sebelah sana mungkin mereka kira aku jelekan, tapi ini saya sanjung karena sekarang ini adalah agama saya tapi itu bukan. Bagaimana caranya Allah memproses saya diajak itu jam ya. Jam-jam saat itu saya diajak Allah itu jam-jam tahajud, jam 2 ke bawah. Itu dia ngajak saya cara wudhu, terus dia mengajarkan saya sholat. Di situ saya ngehnya bahwa ini adalah kok seperti agama Islam dan ini kok kayak menghadap Allah. Di saat jari saya ini bergerak sendiri di saat saya duduk, karena saya memang tidak tahu. Saya hanya bilang di situ, ya Allah, apa yang saya harus lakukan? Aku pun tidak tahu, karena kalau tadi di saat Allah mengajak saya wudhu, itu kan pasti seperti mau sholat. Sementara saya ini masih Nasrani kan. Terus akhirnya saya duduk dan di situ saya bilang, ya Allah, aku nggak bisa berdoa. Dan Allah bagaimana sendirinya aku melipat tangan, tapi tidak. Allah menarik tangan saya dengan telunjukku, nunjuk sendiri. Di situ saya pikir, ya Allah, apa maksudnya? Dan ternyata aku mengerti. Saya hanya mengucapkan kata syahadat. Di situ saya bilang, ya Allah, Allah begitu sayang sama aku. Allah begitu baik mencintai aku. Makanya saya hijrah seperti ini. Saya meninggalkan apapun juga di dunia ini. Saya tidak merasa sedih. Karena kenapa? Di saat seperti ini saya merasa bahagia. Karena aku bersama Allah. Di mana saya meninggalkan semua, saya meninggalkan rumah dan bahkan mungkin keluarga, kerabat, semuanya. Saya pikir, ya Allah, mungkin manusia bisa saya meninggalkan aku, tapi Allah tidak akan meninggalkan aku di saat aku hidup, bahkan sampai akhir hayatku. Di situ saya ingin berhijrah dalam hatiku, ya Allah, tolong pertemukan aku orang yang ingin mau melangkah, mengucapkan kata syahadat tanpa paksa siapapun. Ini niatku, dan ya Allah, kuatkan aku kalau memang benar-benar ini adalah murni dari Engkau. Ini bukan dari syaitan ya, atau bukan dari bisikan, dan benar bukan gaib tadi yang mengajak saya cara wudhu, cara sholat.
apapun jalan yang saya ambil sekarang, ini adalah jalan yang terbaik. Tapi tuntun aku di dalam perjalananku. Saya tidak mau sesat, dan saya nggak mau mengenal kamu setengah-setengah, dan saya tidak mau hanya di KTP aku itu adalah Islam. Aku tidak mau itu. Yang penting aku ini benar-benar manja sama Allah. Seakan-akan itu dia adalah temanku. Seakan-akan dia itu manusia ada di situ. Aku ketawa dan menangis. Ya Allah, pokoknya saya tidak mau. Aku tidak mau dengan seperti ini mengajak aku, tapi aku ditinggal begitu aja. Tolong pertemukan aku orang-orang yang memang benar-benar ini adalah jalannya. Alhamdulillah selama setahun proses, aku ketemu orang dan pasti di sana banyak ujian, banyak cobaan, caci maki, hinaan mungkin dari kerabat, dari teman, ya. Mungkin saya hijrah karena harta lebih baik, atau mungkin karena cowok. Tapi ya saya cuma hanya diam, dicaci maki, difina, dihina. Terus saya ketemu juga, makanya tadi saya bilang saya nggak mau jadi Islam asal-asalan. Karena kenapa? Aku juga ketemu sesama agama yang saya anut sekarang, bahkan mereka menyesatkan. Dan akhirnya saya tidak berhenti sampai di situ. Saya hanya berpikir bahwa ya Allah, ini bukan adalah agama yang saya cari. Pertemukan aku siapa lagi. Akhirnya di saat saya mencari setahun sekian, ketemulah aku sama guru besar, yaitu Panajam. Dialah orangnya yang menuntun aku mengenal Allah yang sesungguhnya, bahwa ya Allah itu ya dan amin, dia adalah kehidupan, dia adalah nafas. Di situ saya tidak bisa berkata-kata, saya hanya selalu bisa menangis. Ya Allah, terima kasih guru besarku Panajam yang saya muliakan, yang menuntut aku benar-benar aku mengenal Allah, mengenal firman-Nya, bahwa ini adalah jalan yang terbaik. Karena kenapa? Di sini pun di dalam Al-Quran ini tidak ada pun yang terhina satupun, dan tidak ada yang terjolimi. Satu yang saya tekankan, bahwa selama ini mereka berpikir Islam itu adalah satu agama sosok yang menakutkan, dan itu saya bantah di sini, itu tidak. Ini kalau benar-benar Islam yang mengerti agama dan dia tahu mengerti isi Al-Quran, mungkin kalian akan mengenal siapa Allah yang sesungguhnya. Karena yang saya tahu, Allah itu adalah cuma satu, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan aku dan seluruh umat yang ada di dunia ini. Dan satu lagi yang saya mau tekankan, bahwa di saat kalian mengenal Allah, bisa membedakan utusan Allah yang diutus ke kita itu siapa. Dan aku memahami di sini ternyata Allah itu, Tuhan itu adalah yang dia utus di sini adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kan berkata dia bahwa aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Berarti itu bukan Tuhan. Tapi selama ini orang yang tidak mengenal Allah dan tidak mengenal Muhammad, baik Islam maupun non-Muslim, mereka berkata bahwa yang kita elu-elukan selama ini adalah Nabi Muhammad. Dan itu aku tekankan di sini bahwa itu salah. Dia itu hanya Nabi yang diutus oleh Allah untuk menunjukkan sifat-sifatnya Allah kepada Rasul-Rasulnya, bahwa Tuhan itu inilah jalan yang sesungguhnya. Tuhan itu cuma satu. Tuhan yaitu Allah yang menciptakan saya, semua umat manusia, dan semua yang ada di muka bumi ini, dan yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada Allah selain Tuhan. Tuhan itu adalah Allah sendiri. Tuh. Saya ketemu beliau ini, saya cari kontrakan ya. Saya ngontrak di Gintung. Kebetulan salah satu jamaah di tempat ini dia kajian di sini. Nah, tiba-tiba saya ngontrak di rumahnya. Terus saya bilang, ibu, saya mualaf. Aku rindu pengen cari guru yang bisa membukakan Al-Quran. Aku pengen tahu, karena selama ini kan yang menakutkan itu di luar sana Islam. Pokoknya Islam itu misterius lah. Kalau di luar ya sana ya. Akhirnya dia mengantar aku ke tempat ini, mengenalkan aku sama bapak, dan saya syahadat lagi, diulang biar lebih mabrur. Tapi alhamdulillah benar, saya pikir apa yang saya dapat hampir. Dan Islam itu tidak menakutkan. Bahkan banyak orang Islam hanya dia Islam KTP, dia hanya Islam KTP, dan dia hanya lahir di dalam keluarga Islam.
keluarga Islam, tetapi dia tidak mengerti Islam itu seperti apa. Kalau dia tahu, dia akan mengenal Allahnya siapa. Itu makanya kenapa orang-orang di luar sana itu banyak yang berkata bahwa oh enggak seperti itu, tidak seperti itu. Tapi satu, setiap apa yang kamu kenakan pasti ada pertanggungjawabannya. Bahkan hati berhati-hati banyak. Makanya di dalam kehidupan ini banyak, dan Al-Quran juga ada berkata dan berfirman bahwa setiap kulit, setiap apapun yang ada dalam tubuhmu ini akan dipertanyakan di suatu hari nanti akhirat. Makanya saya bilang bahwa banyak yang berkata bahwa Islam itu seperti ini. Bahkan udah beragama Islam sendiri pun mereka tidak mengerti agamanya sendiri. Tapi alhamdulillah aku sedikit bisa mengerti Islam itu seperti ini. Allah begitu baik. Bahkan di saat saya juga hijrah, perjalananku jadi mualaf. Kan saya belum mengenal apapun, dan saya pun sholat nggak bisa, dan saya tidak tahu apa-apa. Di situ saya mencari dan mencari, tapi saya tidak menemukan siapa yang akan bisa menunjukkan saya untuk bisa sholat, bagaimana caranya. Tapi saya tetap tegar, saya hanya mengikuti salah satu channel. Setiap sholat ya saya ngikutin gerakan-gerakan itu, bahkan sampai detik ini. Tapi dengan begitu Allah memberikan saya satu hiburan untuk menolong orang. Alhamdulillah itu yang membuat saya bilang, ya Allah, ini adalah hiburan. Ini hiburan di dalam perjalananku. Karena memang saya sendiri gitu. Saya hijrah ini sendiri tanpa siapapun. Makanya saya bilang, ya Allah, mungkin aku adalah kekasihmu. Bahkan pun sampai kesendirian sekarang saya bilang, saya sebagai wanita udah cukup sempurna, tapi kenapa tidak mengirim aku imam yang benar-benar menuntut aku? Sampai kapan? Tapi aku tidak akan lelah. Intinya sekarang aku mau fokus mengenalmu dan mencarimu. Sampai kapanpun, sampai ajalku pun engkau memanggil aku, hanya saya bisa berkata bahwa ya Allah, ini aku yang engkau panggil, yang engkau tuntun. Saya tidak mengenal, saya tidak tahu apapun. Itu aja saya hanya bisa bilang. Tapi satu saya yakinin bahwa aku percaya di saat aku mengucapkan kata syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah, karena saya percaya bahwa ya Allah, engkau lah hidup dan matiku, dan engkau adalah surgaku juga. Begitu cintanya saya di agama Islam. Semua agama itu mengajarkan hal yang baik, tetapi di sana perbedaan itu mereka tidak mengerti bahwa sebenarnya benar kita di Islam ini meyakinkan bahwa Nabi Isa itu ada, tetapi dia bukan Tuhan, tetapi dia bukan Allah ya. Sebenarnya Allah ya Allah, Allah itu adalah Tuhan. Tetapi di sana kan mereka memberikan bahwa ada Tritunggal, ada Yesus, ada Tuhan, ada Allah, ada Bapa dan ada Anak. Sebenarnya di sana itu Yesus itu bukan berarti tidak saya mengakui. Dulu saya mengakui karena saya belum mengerti. Tetapi di saat saya paham seperti ini, saya tahu Yesus itu adalah hanya sebagai nabi. Karena di sana dia berkata di Yohanes 16, Yesus, akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Berarti dia adalah jalan kebenaran Allah. Tidak ada yang datang kepada Bapa tanpa melalui dia. Berarti Bapa itu masih ada. Bapa itu sendiri siapa? Berarti Allah. Allah itu adalah Tuhan. Berarti Yesus ini bisa katakan bahwa dia hanya perantara Allah, sifatnya Allah kepada dia, agar dia bisa menyampaikan kepada nabi-nabi, bahkan termasuk kita sekarang, seperti apa Allah itu, seperti apa Tuhan itu. Jadi di situ perbedaan. Kalau di sini saya yakinin bahwa ya benar, sebenarnya Nabi Isa itu tidak mati dan tidak disalibkan, karena yang disalibkan itu adalah orang-orang kafir, orang-orang yang berdosa. Jadi saya bisa membedakan gitu. Jadi saya mau tekankan di sini bahwa Islam sesungguhnya selama ini bukan seperti yang ditakutkan oleh orang di luar sana, bahwa kita kafir, segala macam. Justru kekafiran itu adalah orang yang tidak mengakui kebenaran. Tapi saat ini, detik ini, saya mengakui bahwa agama Islam ini adalah jalan yang terbaik, dan itu menurut Al-Quran. Karena kenapa di sini pun kita tidak mengakui Isa? Karena kalau kita tidak mengakui Isa pun dosa. Tuh. Tapi kita di sini mengakui, tetapi dia bukan Tuhan. Sekali lagi saya mau tekankan bahwa dia bukan Tuhan. Tuh. Tadinya Ibu cerita bahwa Ibu beberapa agama, 4 agama ya. Itu bisa diceritakan secara detail. Iya. Terus saya bisa mengatakan seperti ini tadi, bahwa Yesus itu dia hanya perantara Allah,
ya bukan Tuhan. Aku ini ada dulu waktu saya masih belum menikah, ada 4 agama yang saya jalanin, yaitu aku lahir dari Katolik. Ya berarti ibu bapak saya Katolik, keluarga besar saya semua Katolik. Nah di saat saya menikah, agama bapaknya anak aku yaitu Protestan. Setelah kita hijrah ke Jakarta ini, kami pindah keyakinan lagi jadi karismatik. Dari situ saya memulai bahwa aku rindu sendiri. Aku rindu sendiri ingin jadi Islam. Udah mulai belajar pakai kerudung, bahkan di dalam gereja pun mungkin banyak yang biasanya kalau setiap saya doa di dalam gereja, saya selalu sujud. Beda dengan yang lain. Disinilah saya baru mengerti bahwa ternyata ini sebenarnya hijrahku, ini sebenarnya agamaku ini yang sesungguhnya. Dan ini adalah jalan yang benar, karena saya hanya selalu berdoa, ya Allah, aku ingin mau ibadah tapi menutup auratku tanpa tahu siapapun. Karena maaf, aku sekali lagi minta maaf, dulu di tempat yang lama, aku kalau ibadah tidak sengaja mengubah aura, ya, tidak sengaja mengubah aurat. Tetapi pakaiannya, aku tidak sesuai dengan hati nuraniku dan tidak sesuai dengan dalam kitabku. Karena kitab tidak seperti itu mengajarkannya, tapi kenapa dibebaskan seperti itu? Gitu. Akhirnya saya mau masuk pun kan nggak bisa. Akhirnya saya bilang, ya Allah, jangan sampai saya tersesat. Di mana jalanmu ya Allah? Di mana jalanmu? Di manakah jalanmu? Akhirnya ya terjadilah seperti yang tadi. Allah menuntut saya sendiri, nih, tanpa siapapun. Makanya saya bilang, kalau saya mencintai manusia ada alasan, mencintai Allah tidak ada alasan. Dan ini saksi hidupnya aku. Begitu banyak kejadian-kejadian yang saya alami di dalam kehidupanku, kesendirianku seperti ini. Jadi hari-hariku sekarang adalah ngaji, setelah itu pulang ya usaha, ngaji ya usaha. Bahkan mungkin orang berpikir selama ini aku punya dukun lah atau apa, tapi enggak. Aku hanya selalu bilang, kalau orang mengatakan aku, saya bilang Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Enggak ada yang mustahil bagi Allah, dan saya tidak takut itu. Banyak hal tentang ya Nabi Isa, tadi sudah saya jelaskan. Nabi Isa itu juga kita mengakuinya, ya. Di sini ingat, kita juga mengakui Nabi Isa. Kalau kita tidak mengakui adalah kita dosa besar, karena itu tertera dalam Quran. Tetapi kita tidak mentuhankan dia, tetapi dia hanya nabi, ya. Terus mengenai tentang bagaimana Allah berfirman dalam Quran, berkata bahwa Al-Quran itu adalah jalan kebenaran. Itu berkali-kali. Ada berkali-kali dia mengatakan di dalam ayatnya. Terus selama ini yang saya ini lagi yang lebih heboh di luar sana, bahwa agama Islam itu konteksnya lebih detik dengan nikah siri. Dan itu saya tingkatkan di sini tidak. Karena kenapa? Nikah siri itu pun dalam Quran ada hal tertentu. Tidak semata-mata orang melakukan nikah siri. Kalau selama ini ustadz mereka ceramah tentang nikah siri atau misalnya berpoligami, saya pikir itu saya bantah dari sini adalah itu nafsu. Karena itu benar, Allah mengizinkan berpoligami, tetapi jangan salah, ada unsurnya, ada alasannya kenapa. Tuh, ada beberapa poin di sana kenapa diizinkan. Dan jangan lupa juga, istri berhak juga menceraikan suaminya. Ada hal tertentu juga, ada alasan tertentu. Jadi saya pikir Allah itu balance, Allah itu adil. Ya memang benar dia adil. Allah Maha Adil. Dia tidak timpa tindih tuh. Dan yang masih banyak tentang cerita Allah yang menarik. Pokoknya banyak yang membuat yang belum orang mengenal di luar sana. Tadi salah satu poligami seperti apa kan, terus Nabi Isa, terus Al-Quran jalan apa yang ini, terus satu lagi, ada lagi yang lebih menarik nih ya, ini yang membuat aneh tapi sering diungkapkan bahwa kalau kita nikah sama orang Islam, baik pun orang Islam maupun non Muslim, selama ini mereka nggak ada yang tahu, ini rahasia nih ya. Tapi saya buka bahwa
kalau kita nikah sama seorang muslim itu bukan berarti bahwa dia jadi imam, dia menanggung dosa kita. Selama ini ustadz-ustadz banyak berceramah di luar sana. Saya tidak tahu, maaf, mereka mengenal Al-Quran atau tidak, saya nggak tahu. Tetapi ini saya berkata dengan atas firman, dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu saya yakin bahwa itu firman Allah dan perkataan Allah sendiri. Di sana dia berbicara bahwa di sana itu kita menanggung dosa masing-masing. Tuh, sekali lagi saya tekankan, mungkin banyak tidak mengenal bahwa selama ini kan banyak yang ceramah. Imam itu adalah penanggung semuanya, bahkan dosamu pun ditanggung. Tidak, saya tekankan di sini. Itu yang membuat saya menarik. Ini dan itu ada hadisnya. Jadi ternyata dosa itu kita menanggung sendiri-sendiri. Tuh, dosa-dosanya suami, dosa-dosanya istri. Jadi tidak ada yang ibaratnya, oh imam menanggung dosaku. Itu jangan salah kaprah. Makanya saya mau bilang, sekalipun kita lahirnya dari tengah-tengah Islam, ayo, kalau kita tidak mengenal Al-Quran, kita bakal sesat dalam kehidupan ini. Banyak sekarang karena banyak ustadz-ustadz yang hanya mendengar, tetapi mereka tidak tahu apa isi Al-Quran itu. Kalau hanya untuk mendengar, itu hanya sebatas cerita. Tetapi kalau kita udah melihat, berarti kita adalah pelakunya. Kalau dulu di agama sebelah, ya mereka berkata bahwa di saat Tuhan dan Allah itu udah menjadi Yesus, dia disalibkan terus dibangkitkan, disitulah semua dosa kita udah ditanggung. Ya, tapi menurutku kalau dia udah tanggung dosa kita, berarti kita manusia ini, kita suka-suka berbuat dosa. Tapi kenapa firmannya diturunkan? Bahwa jangan melanggar ini, perintah Allah ini ada ini, jangan ini, jangan membunuh, jangan berzina, jangan ini, hormati ayah dan ibumu. Ya, kenapa diturunkan ayat itu? Kalau memang benar-benar dia udah menanggung dosa kita. Tapi faktanya, kita akan bicara di dalam Quran atau di dalam kitab apapun, itu tidak. Kita tetap dosa kita akan kita tanggung sendiri-sendiri. Jadi jangan salah kaprah. Tuh. Itu yang menjadi ibu juga tertarik dalam Islam. Ya. Oke. Sekarang saya mau tanya tentang keluarga, Bu. Setelah ibu masuk Islam, itu apa respon keluarga tuh? Ya, alhamdulillah. Karena dulu saya bangga juga, alhamdulillah banget. Kerabat saya boleh menjauhin aku, boleh membenciku, mereka bilang saya sesat, saya kafir, pokoknya macam-macam saya dikatain. Tetapi satu saya hanya mau bilang bahwa Allah sayang sama aku. Bagaimana satupun keluargaku tidak membenciku walaupun di kampung benar. Bahkan abang saya kalau dinas dia diolok-olok, dikata-katain, bagaimana adikmu begini begitu. Tapi dia hanya bisa berkata bahwa dia tahu apa yang dia lakukan. Yang keluarga saya tahu bahwa dulu saya ini adalah pendoa di gereja dan saya melayani di mana-mana dan mereka percaya bahwa adik mereka ini tahu mana yang terbaik. Dan alhamdulillah sekarang kalau mereka sakit, mereka bilang, "Dek, doain kami." Dan kalau jadikan aku seperti harapan keluargaku. Setidaknya walaupun saya tidak berceramah untuk orang, tetapi aku ceramahkan dulu diriku sendiri dulu. Tapi alhamdulillah sampai detik ini saya belum ada yang saya permalukan sejak saya mualaf ini ya, baik keluarga. Ibaratnya kalau dulu saya masih susah, Mas. Kalau dulu bukan berarti saya di sini kaya, bukan. Tetapi kalau bilang di sini saya lebih kaya iman, saya kaya hati, kaya ketentraman. Pokoknya dalam kesulitan aku ini orang memandang aku bahwa adalah aku orang mampu. Ya, kenapa tidak? Karena yang saya bilang tadi, Allah yang menuntut aku dan aku percaya sama Allah. Ya contoh, aku menafkahin anak 3, anak saya kuliah, sekolah Dignas, dan itu tanpa bantuan siapapun, sepeser pun, tapi Allah cukupkan. Itu yang saya kagum sama Allah, tanpa saya melakukan apapun. Itu Allah, wah luar biasa. Pokoknya intinya saya di sini lebih nyaman, tenang, nggak perlu harus mencari hal-hal dunia. Kalau dulu di sana itu benar, jujur dari pagi sampai malam kerja, banting tulang segala macam, bahkan mau nyokolain anak SMP aja saya pinjam sana pinjam sini, ngeributin keluarga atau orang lain. Tapi di sini tidak, bahkan ini mulus-mulus aja. Dan alhamdulillah sampai sekarang di yayasan ini terkadang ya saya suka membagi, ya bukannya ini bukan saya memamerkan, tapi saya ini memotivasikan bahwa di dalam kesulitan itu pun kita bisa memberi. Di dalam kesulitan ini adalah tantangan dan ujian iman. Disinilah kita mengenal Allah itu. Makanya saya bilang, saya tidak ingin mengenal Allah, hanya ingin sekedar mengenal.
tetapi aku mengenal dia tetapi melakukan. Dan ini benar-benar ujian, makanya banyak orang Islam yang mengenal dia adalah Islam tetapi dia tidak melakukan apa sih maunya Allah di dalam hidupnya gitu. Karena memberi itu bukan tunggu kaya berlimpah, tetapi justru kita kaya pun diuji, kita miskin pun diuji, susah pun kita diuji, semua adalah ujian. Tapi alhamdulillah di sini aku lempeng-lempeng aja. Orang pun di sini ya alhamdulillah mereka tentram bahwa ya fine aja. Tadi juga ya alhamdulillah setiap kajian itu ya mereka ngelihat bahwa aku ini ya berefek bahwa bahagia gitu loh. Ini single parents yang tinggal hijrah ini, aku tinggal di kota petakan yang sampai orang ngelihat aku sedih menangis. Kamu nggak ada kipas, jangankan kipas AC nggak ada, kamu sepi di sini. Tapi saya bilang ya Allah, di saat orang sedih melihatku, saya tidak akan patah semangat. Karena kenapa? Di saat Allah bersamaku, aku akan bahagia. Bahkan sampai detik ini pun kalau sholat saya belum begitu sempurna, tapi saya bilang ya Allah, kesempurnaan hanya milikmu. Apa gunanya aku sempurna sholat, tetapi hatiku enggak bersamamu. Tetapi walaupun aku tidak sempurna sholat, bahkan mungkin ayat Al-Quranmu sedikit aku memahami, tapi kamu memberi efek buat aku. Jadi di situ saya sadar bahwa tidak sepintar apa kamu ngaji, tidak sepintar apa kamu menyampaikan ayat Al-Quran, tidak sepintar apapun kamu sholat sujud di hadapan Allah, kalau hatimu menjauh dari Dia, gitu. Makanya saya bilang ya Allah, apapun yang saya lakukan itu karena Allah, itu semua karena Allah. Bahkan bahkan detik ini pun saya ikhlas. Saya bilang ya Allah, andai pun saya mati, pasti keluargaku, anakku pun gak ada yang bisa sholatin aku. Tapi saya percaya Allah akan menyiapkan itu dan aku siap. Karena orang beriman itu adalah tidak takut mati. Karena dia tahu dia adalah di tangan Allah. Itu Mas. Apa ujian yang paling berat bagi Ibu? Ujian yang paling berat di dalam hidupku, kalau saya bilang nggak ada, tapi kita masih manusia ya. Ujian dalam diri itu bukan dari orang ya, tapi ujian yang terberat itu adalah di dalam diri sendiri. Hijrah seperti ini, bagaimana saya bisa menahan diri di dalam hal kehidupan sehari-hari, gitu, godaan atau apapun gitu. Itu ujian. Kalau dalam hal apapun, alhamdulillah Allah melewatkan aku. Tapi ujianku itu adalah diriku sendiri. Ya memang benar, ujian itu adalah diri sendiri, gitu. Kalau dari ujian dari orang ya pasti, tapi nomor satu adalah diri sendiri, gitu. Itu ujian terberat adalah diri sendiri. Jadi Ibu cerita soal tentang pendoa. Pendoa itu maksudnya gimana di agama sebelumnya? Ya, aku pendoa di gereja itu mungkin ngisi di atas mimbar ya, penyampaian puji-pujian, mendoakan orang ya. Terus kalau PA itu adalah pendalaman Alkitab, sedikit-sedikit menyampaikan gitu, belajar. Seperti itu. Aktif, paling rajin. Aktif, paling rajin pokoknya setiap Jumat itu pasti puasa. Terus apa respon mereka ketika Ibu mau masuk Islam? Saat saya masuk Islam itu mereka hanya bisa diam dan mereka bilang, tekunin apa yang kamu yakinin itu benar, karena kamu yang lebih tahu, kamu mengerti. Berarti nggak ada penolakan? Penolakan tidak ada. Entah mungkin karena ya aku seperti ini, kan saya udah bilang aku ini Allah yang menuntun. Jadi mungkin mereka banyak pertanyaan yang saya bilang tadi, kerabat-kerabat mereka banyak. Yaitu tadi kan mungkin dia pindah agama karena ya seseorang. Paling bodoh aku kalau aku pindah agama karena cowok. Aku juga paling bodoh kalau seandainya aku pindah agama karena harta. Karena itu semua tidak kekal dan saya tidak akan diselamatkan oleh hal itu. Terus aku dibilang kafir. Terus aku pokoknya salah jalan, aku orang sesat segala macam. Itu tetangga, bahkan ada beberapa wilayah, berarti 15 wilayah, 15 pendeta yang mendoakan aku, berpuasa atas aku karena mereka sayang ya, karena aku dulu aktif dan mereka udah mengenal aku. Anak yang salah satu punya karunia, punya talenta yang dikasih Allah, bisa mendoakan orang walaupun ya
ibaratnya karunia Allah yang dikasih. Kok bisa seperti ini? Tapi akhirnya makin kesini dengan berlaru-laru saya bilang, ya Allah, biarkan waktu semua yang menjawab. Saya hanya satu berkata bahwa Allah yang menuntut aku, Allah juga nih akan mengangkat derajatku suatu hari nanti. Tapi alhamdulillah akhirnya kesini mereka bisa menerima kalau dulu benar aku dijauhin. Ya macam-macam lah. Berarti sempat bikin gempar gereja? Ya sempat, bahkan orang gereja sempat nangis-nangis datang. Ya kembali ke jalan yang benar, kamu sesat segala macam. Tapi saya yakin bahwa saya tidak sesat. Karena kenapa ini udah saya yakinin bahwa memang benar Allah itu adalah Allah ya Tuhan. Tidak ada Tritunggal, nggak ada anak, nggak ada bapak, nggak ada Yesus di sana. Yesus itu dia nabi, gitu. Saya berkali-kali lagi berkata, bahkan saya selalu bilang kalau saya ketemu pendeta, jemaah atau siapapun, saya selalu mengatakan ke mereka bahwa boleh kalian berdebat, tetapi aku adalah bukan debat ahli agama. Tetapi saya akan menyampaikan jalan kebenaran, bahwa ini adalah kebenaran dan ini adalah yang sesungguhnya. Tetapi di diam mereka hanya diam. Berarti di saat mereka diam itu saya pikir bahwa itu benar apa yang saya katakan. Di titik akhir saya selalu bilang, ya bismillah, semoga Anda tidak mengikuti jejakku karena aku malu. Kalau kalian mengikuti jejakku yang selama ini kalian menghina, dan ibaratnya yang kalian singkirkan bahwa aku ini salah jalan, yang akhirnya ujung-ujungnya kalian bisa ngikut gitu. Tapi alhamdulillah masuk di akal gitu. Alhamdulillah sampai detik ini nggak ada. Sekarang komunikasi sama mereka gimana? Ya kalau komunikasi sama mereka sekarang ini saya berikan mereka pemahaman dan mereka hanya bisa terdiam, dan saya berpikir bahwa ya Allah, setidaknya saya udah mensiarkan juga Al-Quran secara tidak langsung. Saya memberikan mereka pemahaman seperti yang tadi itu kan, yang ditakutkan di Islam itu seperti apa, kayak mungkinnya tadi kita kafir, suka ricu segala macam, terus poligami, terus ya macam-macam yang menakut-nakutkan kan di Islam. Tapi itu semua tidak. Pernah ditawarin sesuatu untuk balik lagi ke agama sebelumnya? Oh iya, aku sering ditawarkan bahwa pernah aku ditawarkan sama seseorang apartemen, mobil, rumah, ada agama sebelah, asal saya mau kembali. Tapi saya pikir itu bukan jaminan hidupku. Jaminan hidupku itu adalah Allah, dan saya tidak akan tergiur dengan hal itu. Tuh. Berapa kali itu ditawarin? Itu udah berkali-kali, bahkan juga ada juga. Dan saya tidak mau itu. Sekalipun dia nikahin aku nggak mau. Mendingan saya seperti ini sendiri daripada saya mau pindah agama. Pokoknya hidup matiku sekarang adalah Islam. Tidak ada tawar-menawar. Anakku pun waktu itu sempat dia mungkin berontak yang gede, walaupun dia udah tahu. Tetapi dia sempat memberontak, kecewa. Tapi saya hanya satu kata berkata bahwa aku adalah seorang ibu yang tidak akan munafik di hadapan anak-anak dan saudaranya. Di mana ada banyak orang mualaf, mereka mau masuk Islam tetapi mereka tidak berani sholat. Dan mereka tidak berani mengucapkan astagfirullahaladzim. Tapi saya tidak. Saya bilang, ya Allah, saya bukan orang munafik. Andai pun saya dibenci dan saya tidak diakui seorang ibu, aku hanya selalu bilang, Allahu Akbar, Engkau Allah Maha yang baik, Engkau Allah yang dahsyat. Saya bilang, hidup matiku adalah Engkau. Tapi alhamdulillah makin kesini lama-lama ya diterima. Itu karena kuasa Allah, bukan karena aku juga. Penolakannya keras gak terhadap anak-anak ini? Waktu itu iya, sampai kan saya pisah sama anak yang kecil ini, anakku yang paling kecil, sampai dibawa kabur sama bapaknya itu hampir setahunnya, karena takut terhasut oleh agama yang saya anut sekarang. Tetapi tidak, saya membuktikan itu bahwa saya tidak sama seperti yang di sana. Ini agama yang saya anut ini ada baik, dan kalian akan melihat buahnya seperti apa gitu. Tapi alhamdulillah buahnya mereka lihat seperti apa, dan akhirnya berbalik sendirinya. Dan bahkan sekarang saya tidak tahu, ada yang mengatakan bahwa mungkin entar bapaknya anak bisa jadi mualaf, itu bukan urusanku. Yang saya pikir ini adalah diriku dulu, tanggung jawabku dan anak-anakku seperti apa. Ya alhamdulillah, bahkan sekarang anak saya yang gede dia lebih mengerti agama yang saya anut
daripada aku. Bahkan kalau saya nggak sholat, mah aku nggak sholat. Mah kalau makan kurma seperti ini, jangan makan yang genap-genap, ganjil. Terus cara Nabi seperti ini loh mas, cara makan kurma seperti ini. Kalau sholat seperti ini, alhamdulillah saya bilang, ya Allah, tanpa saya menunjukkan jalanmu itu, mereka pun kau berhidayah. Dan itu saya hanya diam. Saya hanya mengikuti tuntunan Allah. Saya bilang, ya Allah, walaupun saya punya anak ini 3, beda agama dengan aku saat ini, tetapi saya tahu cara Allah untuk mengajak mereka seperti Allah mengajak aku. Itu rahasia Allah. Saya bilang, ya Allah, pokoknya ini dahsyat. Kalau saya pikir ini, saya nggak bisa bendung. Mungkin kalau saya bilang tadi mas, kalau saya diajak orang, saya bisa kecewa. Apa sih Bu tipsnya untuk sahabat ngaji cerdas supaya imannya tetap naik, bahkan lebih cenderung istiqomah, ya sama seperti ibu yang sekarang jalankan? Ya biar kita tetap istiqomah di jalan Allah, kenalin Allah, jangan bangga dengan status agama Islam atau status KTP, tetapi banggalah mengenal Allah, pribadi Allah seperti apa. Sekarang banyak penyesatan, ya apalagi seperti aku yang mualaf, banyak penyesatan di luar sana bahwa di sana juga banyak nabi-nabi palsu. Jadi banyak lebih mengenal Al-Quran. Banyak mengenal Al-Quran karena Al-Quran itu adalah petunjuk kehidupan. Di sana tidak ada yang ditambah dan di sana tidak ada yang dikurangi. Itu benar-benar real, adalah dari Allah sendiri dan perkataan Allah sendiri. Untuk saat ini, terima kasih semua yang telah menonton. Ini adalah kisahku di saat saya hijrah dari Protestan sampai ke Islam. Ya, jadi lebih kurangnya saya mohon maaf karena saya adalah hanya sebagai manusia, kesempurnaanku terbatas. Yang sempurna itu adalah milik Allah. Sebelum saya menutup kisah dan ceritaku, akan saya mendoakan semua teman-teman dan sahabat yang saya tahu sampai detik ini cuma satu-satunya, yaitu Al-Fatihah. Kalau memang pun andai salah, ya saya mohon maaf. Aku akan berdoa untuk kita semua. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim. Terima kasih Allah.